Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egusti Agung Intan Utami Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma Astar. Oke, adapun topik yang akan saya bahas pertama, pengertian algoritma Astar, konsep, notasi, dan contoh penerapan algoritma Astar. Nah, sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu apa sih algoritma Astar itu. Nah, algoritma Astar merupakan salah satu jenis algoritma pencarian rute atau pathfinding algorithm. Nah, jika seandainya ada penghalang di tengah-tengah perjalanan, maka dengan algoritma Astar ini tidak akan bertabrakan. Algoritma Astar ini merupakan salah satu yang terbaik di jenisnya dalam pencarian rute terbaik dan graph travel solves karena bersifat komplit. Algoritma ini pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hartz, Neil Nielsen, dan Bertram Rappel. Lalu dengan optimasi heuristik disebut dengan Astar. Nah, heuristik berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata eureka yang berarti untuk menemukan. Dalam algoritma Astar, heuristik ini merupakan estimasi jarak dari titik akhir terhadap rute-rute yang ada. Nah, dalam menemukan nilai heuristik ini berpatokan pada diagonal-diagonal yang terdapat dalam graf. Nah, di sini disajikan graf. Nah, ini adalah nilai heuristiknya. Dia akan serong seperti ini membentuk suatu diagonal. Dari titik ini ke titik ini, inilah heuristiknya. Nah, adapun notasi pada algoritma Astar. Yang pertama yaitu G, yaitu jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Yang kedua ada H, yaitu estimasi jarak dari titik akhir atau heuristik. Yang ketiga yaitu ada F, yang dimana merupakan akumulasi dari G dan H. Nah, untuk menghitung nilai heuristik, selayaknya menghitung sisi miring pada segitiga, yakni menggunakan rumus Pythagoras. Di sini bisa dilihat, di mana untuk mencari heuristik atau C-nya ini kita dapatkan dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat lalu diakarkan. Ini dia rumusnya. Nah, bagaimana cara algoritma Astar? Oke, di sini ada contoh gambar di mana ketika kita akan berangkat dari titik ini menuju ke titik yang berada di pojok kiri bawah ini, maka yang dilakukan algoritma Astar adalah melakukan perbandingan setiap rute sebelum nantinya dipilih. Nah, perbandingan ini menggunakan nilai hasil akumulasi jarak dari titik awal dan estimasi jarak dari titik akhir atau heuristik terhadap rute yang tersedia. Nah, di sini artinya setiap kali memasuki sebuah node, maka Astar akan menghitung nilai F, kemudian akan memasuki node terendah untuk menuju ke titik tujuan. Bisa dilihat pada gambar di sini, yang pertama dia akan lurus ke bawah, kemudian di sini dibandingkan nilainya. Di sini ada 120 dan 140. Nah, 120 itu merupakan nilai yang lebih rendah, maka dia akan ke sini. Dia akan ke samping, lalu dia naik ke sini dan ke sini sampai dia bertemu dengan titik tujuannya. Meskipun di sini ada penghalang, tapi dengan algoritma Astar ini dia tidak akan bertabrakan. Nah, adapun penerapan algoritma Astar ini, karena merupakan salah satu algoritma yang terbaik, maka algoritma ini sering digunakan dalam game, natural language programming, dan peta berbasis web untuk menemukan jalur yang efisien. Contohnya seperti pada Snake Game dan game yang memiliki bot atau NPC untuk sampai pada tujuan dengan cepat meski terdapat penghalang. Di sini bisa dilihat pada gambar, ini dia titik awalnya dan ini adalah titik tujuannya. Dia akan melalui jalur yang berwarna hijau ini untuk mencapai titik tujuan dengan algoritma Astar meskipun di sini ada penghalangnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma Astar dalam sebuah kasus dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, ini sebentar. Nah, di sini saya punya titik awal dan titik akhir, di mana saya akan melakukan perjalanan dari titik ini menuju ke titik ini menggunakan algoritma Astar. Saya zoom. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat 3 komponen yang penting dalam algoritma ini, yaitu yang pertama G, H, dan F. G adalah
jarak titik awal ke titik berikutnya. Yang dimaksud dengan G pada kasus ini yaitu titik yang berada di sekitaran titik awal, yaitu yang di sini, dan di sekitar sini. Kemudian yang H yaitu jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Yang dimaksudkan dalam kasus ini yaitu jarak dari titik ini ke titik yang berada di sekitaran sini. Nah, jaraknya ini dapat kita hitung menggunakan rumus Pythagoras seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya ketika kita menghitung jarak atau heuristik dari titik ini ke sini, ke titik berikutnya yang ini, maka kita dapat menghitungnya dengan akar dari 1, 2, 3, 4 satuan kuadrat ditambah dengan 1, 2, 3 satuan kuadrat. Jadi akar 16 ditambah 9 itu hasilnya akar 25. Jadi jaraknya itu adalah 5. Oke, untuk penulisannya di sini nanti saya akan menggunakan di pojok kiri atas itu untuk nilai G, pojok kanan atas H, dan F ini hasil akumulasinya dari keduanya. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk menghitung nilai G-nya, kita menghitung dari titik awal ini ke sini, itu merupakan satu satuan. Kemudian yang ini dapat kita hitung dengan mencari heuristik dari titik akhir ke titik berikutnya yang ini. Nah, pada Excel itu dapat menggunakan formula SQRT dari 1, 2, 3, 4 kuadrat, yaitu 16 ditambah dengan 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk mencari F-nya, kita tinggal akumulasi saja nilai keduanya ini. Nah, itu mendapatkan nilai 6. Selanjutnya yang di sini itu kita cari dengan SQRT dari 2. Nah, kenapa 2? Kenapa SQRT? Karena dia itu menyimpang atau miring dari titik ini. Jadi kita hitung dari akar 1 ditambah dengan 1. Makanya dia SQRT 2. Nah, untuk yang di sini itu bisa kita hitung dengan SQRT 1, 2, 3, 4, 5 kuadrat yaitu 25 ditambah dengan 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9. Nah, dapat hasilnya 5,8. Kemudian akumulasi keduanya untuk mendapatkan nilai F-nya. Sama yang di sini, karena dia di sampingnya, tepat di sampingnya, maka ininya 1. G-nya 1. Kemudian yang ini karena menyimpang, maka dia akan SQRT 2. Yang di sini, karena tepat berada di bawahnya, maka dia bernilai 1. Yang di sini juga sama, bernilai 1. Kemudian untuk yang di samping-sampingnya, yang serong ini, itu bernilai SQRT 2. SQRT 2. Nah, jaraknya kita hitung yang di sini untuk cari nilai H-nya. Kita hitung dari SQRT dari 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5 kuadrat yaitu 25. Nah, untuk F-nya dapat kita jumlahkan atau kasihkan. Nah, dapat 7,2. Yang di sini juga sama, perhitungannya seperti tadi. 1, 2, 3, 4 kuadrat itu 16 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk F kita jumlahkan keduanya. Yang di sini juga sama, SQRT 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 25 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5 25 juga. Kemudian hasilnya kita tambahkan untuk mencari nilai F. Yang di sini juga sama, SQRT dari 1, 2, 3, 4, 5 25 1, 2, 3, 4 16.
kita lakukan perhitungan yang sama ke semua titik yang berada di sekitaran titik awal ini ya. Berarti 9 ditambah 9, 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, dapatkan hasil 1,4 ditambahkan dengan 4,2. Oke, nah setelah kita mencari semua titik yang berada di sekitaran titik awal ini, maka kita akan mencari titik terendahnya atau jarak terpendeknya, yaitu bisa kita lihat di sini 5,7. Nah ini saya akan tandai sebagai node keberangkatan kita selanjutnya. Oke, kita tandai. Nah, selanjutnya kita akan mencari sama seperti tadi, yaitu titik-titik atau jarak di sekitaran titik awal ini. Oke, langsung saja kita cari di sini. Nah, ini berarti 1,4 jarak dari titik sini ke sini ditambah dengan 1 satuan. Kemudian yang ini untuk heuristiknya dapat kita cari dengan SQRT dari 1, 2, 3, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian hasilnya kita akumulasikan keduanya. Nah, yang di sini karena dia serong, maka dapat dicari dengan 1,4 ditambah dengan SQRT dari 2. Nah, dapat 2,8. Kemudian yang di sini itu dapat kita hitung dengan SQRT dari 1, 2, 3, 4, 4 kuadrat yaitu 16 ditambah dengan 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4. Nah, untuk hasilnya kita jumlahkan. Ini bisa juga menggunakan formula sum. Oke, yang di sini juga sama. Berarti di sini 1,4 ditambah dengan 1 satuan. Nah, untuk nilai yang ini dia akan tetap karena ini masih tetap sama. SQRT 1, 2, 3, 4 yaitu 16. 4 kuadrat yaitu 16 tambah dengan 1, 2, 3, 9. Nah, ini masih sama hasilnya dan untuk ini tadi sudah terakumulasi secara otomatis. Yang di sini masih sama 1,4 ditambah dengan 1 satuan. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian yang ini karena dia ke samping gitu serong, maka kita akumulasikan dengan 1,4 ditambah dengan SQRT dari 2. Nah, 2,8. Yang di sini 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16. Kemudian untuk hasilnya kita jumlahkan. Nah, dapat 7,3. Yang di sini berarti 1,4 ditambah dengan 1 satuan ya, karena dia berada tepat di sebelahnya. Kemudian yang di sini SQRT dari 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1, 2, 3. 3 kuadrat yaitu 9. 3,6. Kemudian ini kita jumlahkan hasilnya. Nah, dapat 6,0. Nah, untuk yang di sini sama karena dia menyimpang, maka ini dapatkan dari 1,4 ditambah dengan SQRT 2. Nah, yang di sini nilai heuristiknya kita hitung dengan SQRT dari 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1, 2, 2 kuadrat 4. 2,8. Nah, ini kita akan jumlahkan hasilnya. Nah, akan mendapat ini harusnya 5,6 ya. Kita coba hitung manual. Mungkin ada koma-komanya yang dibulatkan. Kita hitung manual saja, tidak masalah. Nah, 5,6. Jadi, di sini sudah terlihat bahwa 5,6 ini merupakan jarak terpendek di antara semua titik yang sudah kita uji di sekitaran node ini. Nah, ini kita tandai lagi. Kemudian, lakukan hal yang sama ke titik-titik yang berada di sekitaran node ini. Langkahnya masih sama seperti tadi, berarti di sini 2,8 ditambah dengan 1 satuan. Kemudian ini SQRT dari 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1. 1 kuadrat 1. Oke, 2,2. Dan hasilnya kita jumlahkan 6,1. Ini harusnya 6,0.
Coba kita pakai sum. Nah, sepertinya ini ada koma-koma yang ini ya. Jadi kita jumlahkan biasa, coba hasilnya akan sama. Oke. 6,0. Kemudian yang di sini dapat kita hitung dari 2,8 ditambah dengan SQRT dari 2. 4,2. Yang di sini SQRT dari 1, 2, 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 1 kuadrat. Hasilnya juga sama, kita jumlahkan 7,4. Di sini 2,8 ditambah dengan 1 satuan. Oke, dapat 7,4 juga sama. 1, 2, 3, 9, 1, 2. Oke, sudah benar. Di sini oke. Yang di sini sekarang berarti ini bernilai 2,8 ditambah dengan 1 satuan. Nah, sudah dapat nilainya. Kemudian yang di sini kita hitung dengan 2,8 ini karena dia serong ditambah dengan SQRT 2. 4,2 yang di sini dapat dengan SQRT dari 1 kuadrat tambah dengan 1, 2, 3 kuadrat 9. 3,2 dan jumlahkan, nah hasilnya 7,4. Oke, sekarang yang di sini sama caranya seperti tadi, berarti ini 2,8 ditambahkan dengan 1 satuan. Kemudian yang di sini heuristiknya kita bisa cari dengan SQRT dari 1 kuadrat ditambah dengan 1, 2 kuadrat. Nah, untuk hasilnya 3,8. Oke, sepertinya 3,8 ditambah dengan 2,2 6. Yang untuk yang di sini masih sama karena dia menyimpang, maka dapat dihitung dengan 2,8 ditambah dengan SQRT dari 2. Oke, untuk yang di sini berarti jaraknya itu 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. 1,4. Ini hasilnya kita jumlahkan. Nah, di sini akan didapat hasil ini harusnya 5,7. 4,2 ditambah dengan 1,4. Nah, 5,6. Hasilnya harusnya 5,6. Oke, sekarang kita tandai juga ini. Nah, sekarang dari sini untuk menuju ke titik akhir dia tinggal serong saja, jadi dia nggak usah ke sini lagi. Jadi yang kita hitung langsung saja kita hitung ke sininya ya. Jadi di sini kita bisa hitung menggunakan 4,2 ditambah dengan, karena dia serong berarti SQRT dari 2. Oke, 5,7. Kemudian yang di sini berarti SQRT dari 0 karena dia sudah berada di titiknya sama dengan 0. Nah, ini dia hasil akhirnya, berarti 7 ini kita tambahkan dengan, nah ini dia hasilnya 5,7. Sebenarnya hasil yang di sini akan sama dengan yang di sini. Nah, ini karena ada pembulatan mungkin di koma-komanya, coba kita tambahkan lagi. Nah, sama kan hasilnya. Jadi jarak terdekatnya dari titik awal ini ke titik tujuan itu bernilai 5,7. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh ini kan tanpa penghalang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dengan adanya penghalang. Oke, kita kasih. Nah, ini saya
hilangkan dulu. Sekarang kita akan ini dia titik awal dan ini adalah titik akhirnya. Jadi sama seperti tadi, jadi dari titik awal ini kita cari dulu kemungkinan-kemungkinan yang berada di titik sekitarnya. Jadi di sini akan bernilai satu satuan. Kemudian yang ini dapat kita cari dengan formula SQRT dari 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1, 2 kuadrat yaitu 4. Dapat hasil 3,6. Kemudian untuk mencari F-nya kita akumulasikan keduanya. Nah, itu dapat hasil 4,6. Kita lakukan hal yang sama dengan perhitungan yang sama di titik-titik lain di sekitaran ini. Langsung saja yang ini, karena dia serong, dia menyimpang, maka kita dapat cari dengan menggunakan formula SQRT dari 2 dapat 1,4. Kemudian yang di sini untuk nilai heuristiknya dapat kita cari dengan SQRT dari 1, 2, 3, 4 kuadrat yaitu 16 ditambah dengan 1, 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian hasilnya kita akumulasikan untuk mencari nilai F. Nah, ini akan didapat nilai 5,9. Untuk di titik ini, itu jaraknya satu satuan dari titik awal ke titik sebelahnya. Sama juga yang di sini berarti karena dia serong, kita dapat cari yang SQRT dari 2. Nah, dapat nilai 1,4. Yang di sini juga sama, dia akan bernilai 1. Yang di sini akan 1. Nah, yang di sini karena serong, dia SQRT dari 2. Dan yang di sini karena serong SQRT dari 2 juga. Selanjutnya yang di sini kita cari dengan SQRT dari 1, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1, 2 kuadrat yaitu 4 juga. Nah, dapat hasil 2,8. Kemudian kita akumulasikan keduanya. Nah, dapat hasil 4,2. Kemudian yang di sini kita hitung lagi sama seperti tadi, berarti menggunakan SQRT dari 1, 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 1, 2, 3 kuadrat 9. Ini kita jumlahkan. Nah, dapat 4,6. Yang di sini juga sama, berarti 1, 2 kuadrat 4, 1, 2, 3, 4 kuadrat 14. Untuk F sama seperti tadi, kita akumulasikan nilai G dan H. Dapat hasil 5,9. Yang di sini berarti SQRT jarak dari titik akhir ke titik ini berarti 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1, 2, 3, 4 kuadrat yaitu 16. Kemudian ini kita jumlahkan, kan dapat nilai 6. Nah, di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 16 ditambah dengan 1, 2, 3, 9. Yang di sini berarti SQRT dari 1, 2, 3, 4 kuadrat 16 tambah dengan 1, 2, 3, 4 kuadrat 16. Kemudian kita akumulasikan untuk mencari nilai F. Nah, dapat hasil 7,1. Nah, dari titik-titik ini kita cari sekarang jarak terpendeknya. Nah, di sini sudah terlihat jarak terpendeknya yaitu ini 4,2. Nah, ini kita akan beri tanda sini ya, 4,2. Nah, Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ada 3 kemungkinan yang bisa kita coba, yaitu dari 4,2 ini, lalu ini jarak terpendek keduanya yaitu sama-sama 4,6. Ini sudah saya copy tadi dan di sini.
ini nanti untuk yang di bawahnya. Kemudian kemungkinan selanjutnya saya sudah copy taruh di sebelah sini. Jadi tadi kan di sini ya, kemungkinan pertama sini, kedua di sini, dan ketiga saya coba nanti dari atas. Oke, kita lanjutkan dulu perhitungan yang di sebelah sini. Nah, setelah kita menemukan ini, kita lakukan hal yang sama ke titik-titik yang berada di sekitaran titik 4,2 ini. Kita lakukan perhitungannya sama seperti tadi. Berarti di sini karena dia berjarak 1 satuan, maka 1,4 ditambah dengan 1. Yang di sini berarti SQRT dari 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 1, 2 kuadrat yaitu 4 ya. Nah, dapat hasil 2,2. Kita akumulasikan. Nah, dapat hasil 4,7. Kemudian untuk yang di sini karena dia serong, maka ini kita cari dengan SQRT 2 ditambah dengan nilai 1,4 ini. Dapat 2,8. Kemudian di sini nilai heuristiknya 1 kuadrat ditambah dengan 1, 2, 3 kuadrat itu 9, 3,2. Hasil akumulasinya 6. Oke. Di sini sama seperti tadi kita di sini kita lakukan perhitungan ulang. Jadi di sini karena dia ke samping ya, dia serong gini, maka dapat dari SQRT dari 2 ditambah dengan nilai yang ini 2,8. Kemudian yang di sini dapat kita cari dengan SQRT dari 1, 2, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1 kuadrat 3,2. Nah, untuk hasilnya kita tambahkan menjadi 6,0. Kemudian yang di sini juga sama, berarti ini 1,4 ditambah 1 satuan. Nah, hasilnya adalah 6,0. Yang di sini SQRT-nya masih sama, 1, 2, 3 kuadrat ditambah 1, 2 kuadrat 6. Yang di sini akan menjadi 1,4 ditambah dengan 1 satuan. Nah, yang ini juga berarti di sini SQRT 1, 2 kuadrat tambah 1, 2, 3 kuadrat 3,6. Oke, udah benar. Nah, kita lihat lagi di sini jarak terpendeknya dari titik-titik ini yaitu titik yang bernilai 4,7 ini. Kita tandai, kemudian kita lakukan hal yang sama, perhitungan yang sama ke titik-titik yang berada di sekitaran titik 4,7 ini. Dengan rumus yang sama, maka ini didapatkan 2,4 ditambah dengan 1 satuan karena dia berada tepat di bawahnya. Nah, ini untuk SQRT-nya 1 ditambah 1,3 masih tetap sama dan akumulasinya sudah otomatis terhitung ya. Nah, di sini karena dia serong, maka didapat dari 2,4 ditambah dengan SQRT dari 3,8. Kemudian yang di sini SQRT dari 0 ditambah 1, 2, 3. SQRT dari 9. 0. Di sini dapat hasil penjumlahannya 6,8. Nah, yang di sini sama seperti tadi, berarti ini 2,4 ditambah dengan 1 satuan. Di sini SQRT dari 0 ditambah dengan 1 kuadrat. Ini 1, 2. Ini harusnya 2 ya. Sorry, ini SQRT 4 harusnya. Nah, ini sudah. Ini kita lakukan akumulasi seperti yang di sini ada.
1 kuadrat tambah 1 2. Sini 0 ditambah dengan 1 kuadrat. Oke, yang di sini sini sudah, kemudian yang di sini itu dapat dihitung dengan 2,4 ditambah dengan SQRT. Oke, dapat nilai 7,4. Nah, di sini di sini bisa kita lihat bahwa nilai terpendeknya itu yang ini. Jadi ini kita tandai sebagai not keberangkatan kita selanjutnya. Kita lakukan hitungan yang sama ke titik-titik di sekitarnya, yaitu di titik ini ya. Oke, berarti di sini 3,4 ditambah dengan 4,8. Di sini berarti SQRT dari 1 tambah 1 kuadrat 2. Nah, dapat nilai 6,2. Yang di sini berarti 3,4 ditambah dengan 1 satuan 4,4. Kemudian yang ini berarti SQRT dari 1 kuadrat 1 ditambah dengan 2 kuadrat itu 4. Lakukan kalkulasi lagi. Nah, dapat 6,7. Kemudian yang di sini karena dia menyerong, maka 3,4 ditambah SQRT dari 2 4,8. Kemudian yang di sini SQRT dari 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 1 2 3 kuadrat 9. Kemudian untuk hasilnya didapatkan 8. Oke. Nah, dari titik ini kita lihat lagi sekarang, inilah titik jarak terpendeknya. Oh, sorry, yang ini saya belum kalkulasi tadi. Ini berarti 4 tambah 1. Nah, dari sini yang ini juga belum, kita ulang kalkulasi. Berarti di sini tambahnya SQRT dari 2 karena dia ke samping. Oke, sudah dapatkan hasilnya, maka kita lihat lagi bahwa ini merupakan titik yang paling pendek. Nah, maka ini kita tandai. Selanjutnya kita akan menuju ke titik akhir. Nah, kita tinggal serong aja nih, karena kan di sini titik akhirnya. Ini bisa kita hitung juga. Untuk yang di sini berarti SQRT karena dia serong 4,8. SQRT 4,8. Maaf, salah. Sorry. 4,8 ini ditambah dengan SQRT 2 ya. Maaf, tadi ada kesalahan. Oke, dapat hasil 6,2. Kemudian di sini SQRT dari 0 ditambah 0 karena dia sudah berada di titiknya itu sendiri, titik yang dituju. Nah, ini hasilnya 6,2 ditambah dengan hasilnya 6,2. Hasilnya sama kan? Nah, inilah jarak terpendek atau jalur yang bisa dilalui dari titik awal menuju titik tujuan kita dengan algoritma ASTAR. Nah, ini baru satu kemungkinan karena tadi saya ambil yang serong. Sekarang coba kita lihat untuk kemungkinan. Nah, di sini tadi yang pertama itu kan serong ya. Nah, sekarang kalau kita lurus dulu di sini ke samping, nah nanti ujung-ujungnya dia akan serong lagi ke samping lalu serong lagi, sama seperti yang ini, dia melewati 1 2 kali serong. 1
Sama seperti ini, dia melewati 1, 2 kali serong juga, dia akan naik ujung-ujungnya. Karena pasti setelah ini nilai yang terkecil itu berada di kotak ini. Nah, di sini saya tidak akan melakukan perhitungan kembali. Sekarang kita ke yang ketiga. Sini tadi sudah copy. Nah, tadi kan kita berada di sini. Ini sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan yang sama untuk mempersingkat waktu dengan cara yang sama, yaitu ketika kita berada di titik ini, kita ambil titik yang di sini. Kita lihat perbandingan di sini ya. Nah, ketika berada di titik ini, tadi saya mengambil titik yang ini, yang ini kan yang di sini. Nah, tapi yang di sini saya mengambil titik yang di atasnya. Dengan perhitungan yang sama, didapatkanlah nilai ke titik akhirnya itu 5,4. Nah, kita lihat perbandingannya di sini di 4, sementara di sini 6,2. Oke, jadi perbandingannya kalau kita cari selisihnya itu kita cari 6,2, kita kurangi dengan 6,2 kita kurang dengan 5,4. Nah, itu akan mendapat selisih 0,8. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini kita bisa lihat dia yang dilalui titik ini adalah dari sini ke sini serong sekali, lalu dia ke samping, kemudian serong. Berarti serongnya 2 kali. Serong 2 kali, ke samping sekali. Nah, yang di sini dia lurus, serongnya sekali, sampingnya ke sampingnya itu atau naik atau vertikal horizontalnya itu sebanyak 2 kali, 1, 2, dan serongnya sebanyak 2 kali untuk menuju ke titik akhir. Nah, coba kita cari di sini nilai ke titik akhirnya. Berarti di sini dapat SQRT dari 4,4 ditambah bukan SQRT. Ini berarti 4,4 karena dia jarak dari titik ini ke sini ya, itu satu satuan, berarti 4,4 ditambah dengan 5,4. Kemudian di sini baru kita menggunakan formula SQRT dari 0 ditambah 0 karena dia sudah berada di titik tujuannya itu sendiri. Nah, didapatkanlah hasil akhirnya itu 5,4 ditambah dengan nih. Sama hasilnya 5,4. Nah, inilah mengapa kita harus mencoba beberapa alternatif dari algoritma Astar ini. Bukan cuma yang di awal pendek seperti itu. Nah, inilah mengapa algoritma Astar dikatakan algoritma yang komplit, karena dia itu merupakan pathfinding, bukan mencari rute yang terpendek. Namun ketika kita menemukan rute yang terpendek, contohnya yang di sini ya, kita menemukan rute yang terpendek nih, yang ini. Nah, itu kita bisa gunakan seperti itu. Nah, ini menunjukkan belum tentu yang di awal tadi lebih pendek, nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi rute terpendek. Nah, sebenarnya ada kemungkinan lain yang memungkinkan rute itu mendapatkan jalur yang lebih pendek. Nah, ini dia contohnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.